Oke, kita akan bahas di video ini setelah pesan berikut ini. Apa jadinya jika selama puluhan tahun kita mempercayai sejarah yang keliru? Bagaimana jika teori yang diajarkan di sekolah ternyata hanya bagian dari konstruksi kolonial yang ingin menjauhkan kita dari jati diri kita yang sebenarnya? Apakah kita akan terus diam? Atau berani mempertanyakan, menyelidiki, dan menemukan ulang kebenaran yang terpendam dalam tanah leluhur kita sendiri? Meluruskan pemahaman, sejarah bukan soal siapa paling tua, tapi siapa paling terbukti. Seringkali kita terjebak dalam narasi sejarah yang membanggakan klaim asal-usul tertua. Seolah-olah semakin tua suatu peradaban atau teori, maka otomatis menjadi lebih benar. Padahal, dalam disiplin sejarah dan antropologi, usia bukan satu-satunya tolok ukur kebenaran. Maka dari itu, menolak suatu teori seperti teori Yunan bukan berarti menciptakan klaim baru tanpa dasar. Penolakan itu justru muncul dari ketidaksesuaian data dan bukti baru dengan kerangka teori lama. Justru, validitas data, konsistensi bukti arkeologis, kesesuaian dengan catatan sejarah regional maupun global, serta interpretasi ilmiah yang berimbang, itulah yang menjadi fondasi utama. Lalu, ada pula penemuan situs-situs prasejarah seperti Gunung Padang di Jawa Barat, Liang Bua di Flores, dan lainnya yang memperlihatkan jejak peradaban tua dengan karakter lokal yang unik dan berbeda dari budaya Asia daratan. Misalnya, temuan genetika terbaru menunjukkan adanya keragaman DNA di wilayah Indonesia yang tidak sepenuhnya mendukung migrasi tunggal dari Yunan. Jadi, pertanyaan pentingnya bukan sekadar dari mana kita berasal, melainkan apa bukti yang mendukung teori tersebut. Adakah temuan yang bertentangan dengan teori lama? Bagaimana kita menafsirkan bukti tersebut secara objektif dan ilmiah? Tapi mari kita tidak hanyut dalam ego narasi. Tujuan akhirnya adalah pencarian kebenaran, bukan pembenaran diri. Sejarah adalah ilmu, dan ilmu bersandar pada metodologi, data, dan pembuktian. Ketika seseorang menyebut bahwa teori Yunan adalah satu-satunya kebenaran, hanya karena selama ini diajarkan di buku pelajaran sekolah, maka kita perlu bertanya, apakah kita sedang membela ilmu pengetahuan, atau hanya membela narasi yang dibangun di atas pondasi kolonial dan dogma lama? Kritik yang menyebut bahwa channel ini rapuh tentu sah sebagai bentuk pendapat. Namun, harus dibarengi dengan pemahaman bahwa membongkar narasi lama bukan berarti kita asal mengklaim, melainkan berusaha menyusun ulang mozaik sejarah yang selama ini mungkin dibengkokkan oleh kepentingan. Situs Gunung Padang di Jawa Barat, misalnya, menunjukkan indikasi bahwa bangunan tersebut berusia ribuan tahun, lebih tua dari piramida Mesir. Bahkan ada yang memperkirakan bisa mencapai 20.000 tahun. Begitu pula situs Liang Bua di Flores, yang memperlihatkan keberadaan manusia purba, Homo floresiensis, spesies hominin yang unik dan tidak ditemukan di wilayah Yunan. Kajian terhadap bahasa Austronesia, misalnya, telah mengungkap bahwa pola penyebaran bahasa dan budaya tidak sesederhana satu jalur migrasi dari utara ke selatan. Bahasa-bahasa daerah di Indonesia memperlihatkan keragaman struktur dan fonologi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu teori asal-usul. Tujuannya bukan semata-mata untuk mendidik, tapi juga untuk membentuk pola pikir inferior terhadap bangsa sendiri. Dengan menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah pendatang dari Yunan atau wilayah lain, maka secara tidak langsung kita sedang mengatakan bahwa kita tidak punya akar sejati di tanah ini. Namun justru pertanyaan yang perlu dibalik adalah, apakah teori Yunan sendiri sudah dibuktikan secara sahih dan tidak bisa dibantah? Banyak klaim teori Yunan justru bersifat hipotesis tanpa verifikasi lintas disiplin. Ini adalah respons terhadap dominasi sejarah versi luar yang terlalu lama tidak disentuh. Ketika para peneliti lokal mulai menggali situs-situs yang selama ini diabaikan, kita menemukan bahwa Nusantara menyimpan banyak misteri dan potensi untuk diteliti lebih dalam. Sebut saja situs Bumiayu, Sangiran, dan situs tertua di Sulawesi yang memuat lukisan gua berusia puluhan ribu tahun. Semua ini tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, dan tidak dimanipulasi untuk kebanggaan kosong. Justru akan menutup ruang dialog. Sejarah bukan ranah fanatisme,
tapi ranah akademik. Kita bisa berbeda pendapat, tapi jangan saling menuduh asal klaim, rapuh, atau omong kosong jika belum bisa menunjukkan kesalahan secara ilmiah. Setiap teori bisa dibantah, tapi harus dengan data, bukan dengan emosi. Ketika satu pihak mengemukakan hipotesis berdasarkan temuan lapangan, maka pihak lain sebaiknya mengajukan kontra-argumen yang juga berdasarkan data. Itulah esensi diskusi ilmiah yang sehat. Disinilah kedewasaan kita dalam berpikir diuji bukan pada siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling bisa menjaga integritas berpikirnya. Justru sebaliknya, ini semua menjadi bukti bahwa kita punya warisan sejarah yang besar dan layak mendapat tempat dalam peta sejarah dunia. Apakah kita akan terus menunduk pada narasi luar, atau mulai berdiri atas kebenaran yang kita gali sendiri? Jika kita membuka diri terhadap sains multidisipliner yang melibatkan arkeologi, genetika, linguistik, bahkan geologi, maka akan kita temukan bahwa kerangka teori Yunan tidak lagi mampu menjawab kompleksitas data terbaru. Justru yang kami lakukan adalah mendesak agar kajian sejarah ditinjau ulang dengan metode modern, bukan sekadar mengandalkan apa yang dulu diajarkan guru di sekolah. Mereka menghafal teori Yunan karena dianggap kunci jawaban ujian, bukan karena memahami dasar ilmiahnya. Pendidikan sejarah yang seperti ini sudah saatnya ditinggalkan. Kita perlu membangun kurikulum sejarah yang adaptif terhadap temuan baru, terbuka terhadap teori lokal, dan menantang peserta didik untuk berpikir kritis. Kurikulum harus mendorong anak-anak bangsa untuk bertanya, mengapa kita percaya pada satu teori tertentu? Apakah ada bukti lain yang bisa diuji? Inilah arah pendidikan sejarah yang mencerdaskan. Jika tidak, kita hanya akan melahirkan generasi penghafal, bukan pencari kebenaran. Dan ini sangat merugikan di era ilmu pengetahuan yang seharusnya tumbuh bersama rasa ingin tahu. Apakah ini salah? Tentu tidak. Justru ini adalah bentuk kemajuan berpikir yang harus diapresiasi. Jika kita masih berpegang pada satu teori tanpa membuka ruang pembuktian baru, maka kita sudah tidak lagi ilmiah. Bahwa kebesaran kita hanyalah produk migrasi, bukan produk kreativitas dan perkembangan lokal. Ini sangat berbahaya, karena dapat mematikan rasa percaya diri bangsa terhadap jati dirinya. Maka ketika muncul narasi alternatif yang mencoba mengangkat peradaban lokal, seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk upaya ilmiah yang sah dan perlu didukung dengan diskusi terbuka. Penolakan terhadap teori lama bukan berarti kita menolak ilmu, tapi justru ingin menyelamatkan ilmu dari distorsi ideologis masa lalu. Di sisi lain, analisis DNA mitokondria dan kromosom Y dari berbagai populasi di Indonesia menunjukkan campuran yang sangat kompleks dari Asia, Melanesia, hingga gen lokal yang unik. Hal ini memperkuat dugaan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukan hanya berasal dari satu wilayah, tetapi dari berbagai jalur migrasi. Bahkan ada kemungkinan peradaban lokal berkembang terlebih dahulu sebelum kedatangan migran dari luar. Bukankah ini justru memperkaya pemahaman kita tentang identitas bangsa? Lalu ada juga peninggalan megalitikum di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan yang mengindikasikan adanya struktur sosial dan kebudayaan yang berkembang tanpa harus diasumsikan berasal dari daratan Asia. Fakta-fakta ini bukan sekadar retorika nasionalisme, tapi tantangan serius bagi para akademisi untuk merevisi narasi lama yang sudah tidak relevan lagi dengan bukti-bukti ilmiah terbaru. Dengan pendekatan seperti ini, kita tidak hanya mengkaji sejarah dengan lebih dewasa, tapi juga menghormati berbagai sudut pandang yang berkembang di masyarakat. Tidak semua teori harus diterima mentah-mentah, namun juga tidak semua kritik harus ditolak mentah-mentah hanya karena berbeda arus dengan narasi umum. Teori ini berkembang pada abad ke-19 oleh para ahli Eropa, salah satunya J. Harshay Kern dan Harkern, dan kemudian diterima secara luas di kalangan akademi kolonial Belanda. Dalam kurikulum sekolah, teori ini menjadi narasi utama asal-usul bangsa Indonesia. Namun, apakah teori ini masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini? Banyak peneliti lokal maupun asing mulai meragukan teori ini karena bertentangan dengan berbagai temuan baru, baik dari segi arkeologi, linguistik, genetika, dan antropologi. Oleh sebab itu, penting untuk mempertanyakan ulang keabsahan teori Yunan, bukan untuk menolak ilmu, tetapi justru untuk memperkuat pendekatan ilmiah kita. Kami menyadari bahwa membahas sejarah, apalagi asal-usul bangsa, seringkali menyentuh sisi emosional dan identitas banyak orang. Sebagai bagian dari bangsa yang besar dan majemuk, kita perlu saling mengingatkan bahwa sejarah adalah milik bersama, dan tugas kita adalah menjaganya agar tetap terbuka, adil, dan terus diperbaharui berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam membicarakan sejarah,
Kita tidak sedang memperdebatkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling tua, atau siapa yang paling layak menjadi asal-usul bangsa. Teori Yunan menyebut bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok Selatan, bermigrasi secara bertahap melalui jalur darat dan laut, hingga akhirnya menetap di Kepulauan Nusantara. Temuan-temuan arkeologis yang ada di berbagai penjuru Nusantara seolah menjadi saksi bisu betapa kompleks dan majunya peradaban lokal yang mungkin berdiri sejajar atau bahkan lebih tua dibanding klaim migrasi dari Yunan. Ilmu linguistik dan genetika saat ini telah membuka banyak tabir yang sebelumnya tertutup. Narasi sejarah yang selama ini diajarkan banyak diwarisi dari masa kolonial. Beberapa komentar menyebut bahwa channel ini hanya mengklaim tanpa bukti. Upaya menggali narasi sejarah dari dalam negeri bukanlah bentuk asal mengklaim yang tertua, seperti yang dikhawatirkan sebagian orang. Satu dampak dari narasi sejarah yang kaku adalah lahirnya generasi yang tidak kritis. Kritik yang disampaikan dengan nada tinggi, menyerang pribadi, atau meremehkan orang lain, tidak akan memperkaya diskusi. Kini saatnya kita tidak hanya menjadi pewaris sejarah, tapi juga penafsir aktifnya. Jangan biarkan generasi mendatang hidup dalam bayang-bayang teori lama yang belum tentu benar. Mari kita dukung riset independen, buka ruang diskusi kritis, dan dorong revisi kurikulum sejarah yang berbasis pada data nyata. Bagikan tulisan ini. Ajak teman-teman untuk membaca, berdiskusi, bahkan berbeda pendapat secara ilmiah. Karena sejarah bangsa ini terlalu berharga untuk dibiarkan, dikaburkan oleh kelengahan kita sendiri.